Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sahabat Kang Sofa, kita sekarang akan membahas tentang 10 keutamaan surah Al-Fatihah. Sebagaimana dijelaskan, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Jadi Al-Fatihah itu adalah untuk hajat apapun yang dibacakan, untuk tujuan hajat tersebut menjadi tercapai. Dan juga surah Al-Fatihah di sini adalah sebagai surah pembuka dari semua surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah termasuk ke dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir ayat. Ada 2 pendapat mengenai jumlah dari surah ini, yaitu yang pertama Imam Malik. Imam Malik berpendapat jika jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu hanya ada 6, tidak memasukkan basmalah dalam bagian surah Al-Fatihah menurut Imam Malik. Sedangkan menurut kalangan Imam Syafi'i, yaitu adalah ada 7 ayat, yaitu memasukkan basmalah ke dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki 139 huruf yang terangkai dalam 25 kata. Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran yang ternyata memiliki keutamaan dari isi kandungannya. Beberapa unsur pokok yang terdapat dalam Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran, meliputi keimanan, hukum Islam, dan kisah-kisah Islam lainnya. Ada pula beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran, seperti prinsip turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengesaan dalam penyembahan, dan juga permohonan pertolongan melalui doa. Berikut ini adalah 10 keutamaan surah Al-Fatihah yang biasa dikenal dengan Ummul Quran. Yang pertama, induknya Al-Quran. Dinamakan Ummul Kitab itu karena mencakup seluruh tujuan-tujuan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis riwayat Tirmizi, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani. Yang nomor 2, dapat menyembuhkan penyakit. Dalam kitab karya Sayyid Muhammad Sa'ad ibn Alawi al-Idrusi menyebutkan bahwasanya Abdul Malik bin Umar mengatakan, Al-Kitab syifa min kulli da'in Fatihah, yaitu artinya surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu. Surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit, yaitu yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Lalu yang ketiga, menjadi syarat sahnya salat. Keutamaan surah Al-Fatihah lainnya adalah menjadi syarat sah dan tidak sah salatnya seseorang apabila tidak membaca suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, surah yang mulia. Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Setelah selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Lalu aku bertanya, kata Abu Sa'id, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, surah yang paling utama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran. Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Azim, As-Salah, As-Shifa, dan Ar-Ruqyah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, terdapat munajat antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman,
Aku telah membagi kandungan makna surah Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah akan membalasnya dengan firman, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca zat yang maha pemurah lagi penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca yang menguasai di hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Apabila dia telah membaca, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, surah untuk meruqyah. Keutamaan surah Al-Fatihah lainnya yaitu dapat dijadikan sebagai surah ruqyah, menjadi obat dari segala macam penyakit, baik medis maupun non-medis. Yang kedelapan, setiap hurufnya mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surah Al-Fatihah dikatakan bahwa setiap hurufnya mengandung pahala yang baik. Hal tersebut dijelaskan dalam cerita Ibnu Abbas. Dalam kisahnya tersebut, Rasulullah bersama malaikat Jibril. Lalu secara tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara keras dari atas. Ia pun langsung mengarahkan pandangan ke atas. Lalu ia berkata kepada Rasulullah bahwa suara itu adalah pertanda dibukanya satu pintu. Pintu tersebut sebelumnya belum pernah sekalipun dibuka. Lalu malaikat Jibril berkata, sampaikan kepada umatmu mengenai berita gembira 2 cahaya ini. Kedua cahaya itu diberikan kepadamu yang belum pernah sekalipun diberikan kepada Nabi sebelummu, yakni surah Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidakkah kamu baca satu huruf saja kecuali akan mendapat pahala darinya? Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, bisa digunakan sebagai doa untuk meminta jodoh. Keutamaan surah Al-Fatihah juga bisa dikatakan sebagai bacaan yang dapat mendatangkan jodoh. Meski tidak secara langsung, namun dalam kitab tafsir ayat Al-Ahkam minal Quran dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah didapati ayat basmalah pada ayat pertama, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, setiap urusan kehidupan yang tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Selain itu, kita tahu sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Ketika melakukan sholat tahajud, insya Allah segala doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah, termasuk bila kita menginginkan agar dapat didapatkan jodoh. Yang ke-10, mengandung 7 ayat pujian yang dibaca berulang. Dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah sebelumnya tidak pernah ditemukan dalam kitab lainnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Surah ini juga tidak ada yang menyerupainya dalam Al-Quran. Surah ini pun disebut dengan nama Sab'un minal Mathani, 7 ayat yang selalu diulang. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 87 disebutkan, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَال مَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi itulah 10 keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah mengetahui keutamaan surah Al-Fatihah ini, semoga dapat meningkatkan amal ibadah kita untuk terus menjadi lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.